Siapa sangka, di tengah gempuran Windows 11, macOS terbaru, atau bahkan Linux yang makin canggih, tiba-tiba muncul ide iseng di kepala saya. Bagaimana rasanya kembali ke masa lalu? Bukan naik mesin waktu beneran, tapi kembali ke sistem operasi yang menemani masa remaja atau awal karir banyak dari kita. Ya, saya memutuskan untuk mencoba menginstal kembali Windows XP di tahun 2025 ini. Sebuah sistem operasi yang dirilis lebih dari 2 dekade lalu. Kedengarannya agak gila, kan? Tapi rasa penasaran itu lebih kuat. Tentu saja, saya tidak akan mengorbankan komputer utama saya yang penuh data penting. Solusinya adalah menggunakan mesin virtual. Ini cara paling aman dan praktis untuk bereksperimen dengan sistem operasi lama. Saya siapkan file ISO Windows XP SP3, versi terakhir yang paling stabil dan banyak digunakan. Kemudian, saya buat mesin virtual baru di software favorit saya. Memberikan alokasi RAM dan storage yang secukupnya, seperti kembali ke era awal 2000-an. Memulai instalasi Windows XP di tahun 2025 ini terasa seperti membuka kembali album foto lama. Layar biru dengan teks putih yang meminta kita menekan Enter untuk memulai setup. Kemudian, proses partisi hard disk yang terasa sangat manual dibandingkan sekarang. Lalu, ada momen format drive yang memakan waktu, diikuti dengan proses penyalinan file instalasi. Semuanya berjalan dengan kecepatan yang sesuai zamannya. Tidak secepat SSD modern, tentu saja. Setelah itu, masuk ke bagian grafis dari instalasi. Muncul layar selamat datang dengan background biru dan progres bar yang perlahan merayap. Disinilah nostalgia mulai menyeruak. Mengingat betapa sabarnya kita menunggu proses ini selesai dulu. Memasukkan pradek key yang panjang, mengatur nama komputer, zona waktu, semua langkah-langkah klasik itu. Rasanya seperti otot memori saya langsung aktif kembali. Mengingat urutan klik dan pilihan yang harus diambil. Akhirnya, setelah beberapa kali restart, sampailah kita pada momen yang ditunggu-tunggu. Layar boot Windows XP yang ikonik. Jereng. Suara startup Windows XP yang khas langsung menyambut. Suara itu, bagi sebagian dari kita, adalah soundtrack dari era internet dial-up, warnet, Friendster, dan game-game legendaris. Desktop default dengan wallpaper Bliss yang terkenal itu terhampar di layar. Ikon-ikon klasik seperti My Computer, My Documents, Recycle Bin, semuanya masih di tempatnya. Tampilan antarmuka Luna yang cerah dan membulat itu benar-benar membawa saya kembali ke awal 2000-an. Membuka start menu, melihat daftar program bawaan seperti Paint, Notepad, WordPad, Internet Explorer 6. Semuanya terasa begitu familiar, begitu sederhana dibandingkan OS modern. Ini adalah antarmuka yang menemani jutaan orang bekerja, belajar, dan bermain selama bertahun-tahun. Mengklik kanan di desktop, membuka Properties, melihat pengaturan display yang terbatas. Mengunjungi control panel, melihat ikon-ikon klasik yang dulu sering kita utak-atik. Rasanya seperti masuk ke museum teknologi pribadi. Setelah euforia nostalgia mereda, saatnya menghadapi kenyataan. Ini tahun 2025, bukan 2001 atau 2005. Tantangan pertama muncul saat mencoba menginstal software modern. Browser terbaru? Tidak bisa. Aplikasi chat populer? Kebanyakan sudah tidak mendukung XP. Driver hardware modern? Lupakan saja. Mesin virtual memang membantu menyediakan driver generik, tapi jika mencoba di hardware fisik yang lebih baru,
kemungkinan besar banyak komponen tidak akan dikenali. Kartu grafis terbaru, kartu suara canggih, semuanya tidak akan berfungsi optimal. Kemudian, masalah konektivitas internet. Internet Explorer 6 atau bahkan versi yang lebih baru yang bisa diinstal di XP sudah sangat usang. Banyak website modern tidak bisa ditampilkan dengan benar karena standar web yang sudah berubah drastis. Protokol keamanan terbaru juga tidak didukung. Ini membawa kita ke masalah terbesar, keamanan. Windows XP sudah tidak mendapatkan update keamanan dari Microsoft sejak tahun 2014. Artinya, semua celah keamanan yang ditemukan setelah itu tetap terbuka lebar. Terhubung ke internet dengan Windows XP di tahun 2025 sama saja dengan mengundang masalah. Virus, malware, ransomware, semuanya siap menyerang. Meskipun banyak keterbatasan, bukan berarti Windows XP sama sekali tidak berguna di tahun 2025. Untuk kebutuhan offline yang sangat dasar, dia masih bisa berfungsi. Mengetik dokumen di WordPad atau versi lama Microsoft Office yang kompatibel, mengolah angka di Excel versi lama, atau sekadar melihat-lihat file lama. Beberapa software lawas yang mungkin tidak bisa berjalan di Windows modern justru bisa hidup kembali di habitat aslinya, Windows XP. Ini bisa berguna bagi mereka yang masih membutuhkan aplikasi spesifik dari era tersebut. Selain itu, tentu saja, Windows XP di tahun 2025 adalah platform yang sangat baik untuk nostalgia dan eksperimen. Ingin tahu bagaimana rasanya menggunakan OS ini lagi? Ingin mencoba software atau game lawas? Mesin virtual dengan XP adalah jawabannya. Ini juga bisa jadi alat edukasi yang menarik bagi generasi yang tidak pernah merasakan era ini. Jadi, setelah mencoba langsung, bagaimana kesimpulannya? Menginstal dan menggunakan Windows XP di tahun 2025 adalah pengalaman yang unik dan penuh nostalgia. Rasanya seperti kembali ke masa muda, mengingat betapa canggihnya OS ini di zamannya. Namun, untuk penggunaan sehari-hari di era modern, jawabannya tegas, tidak disarankan. Keterbatasan kompatibilitas software, driver, dan terutama masalah keamanan membuatnya tidak praktis dan sangat berisiko. Windows XP di tahun 2025 lebih cocok sebagai artefak digital, alat untuk bernostalgia, platform untuk eksperimen teknis, atau menjalankan software lawas yang spesifik. Dia adalah pengingat akan perjalanan panjang teknologi dari era yang relatif sederhana menuju kompleksitas dan kecepatan seperti sekarang. Ini adalah perjalanan kembali ke masa lalu yang menyenangkan, tapi untungnya kita tidak harus tinggal di sana. Teknologi terus bergerak maju, dan itu hal yang baik. Tapi sesekali menengok ke belakang, ke sistem operasi legendaris ini, sungguh memberikan perspektif yang menarik.